gambaran di benak Anda ketika disebut nama Saiful Jamil? Adakah ia hanya seorang yang sangat piawai mengelola rasa percaya diri dan narsisme untuk meraih penggemar dan tetap eksis? Mungkin ini sudut pandang sederhana, tapi faktanya saat ini tak banyak penyanyi dangdut yang setenar Saiful Jamil. Kalau saya nggak mungkin lah penyanyi dangdut terpopuler Fales. Tapi jika Anda membayangkan seorang bintang dangdut haruslah yang bersuara merdu, mumpuni dalam teknik menyanyi dan memiliki cengkok alami yang sempurna, Anda akan kecewa menempatkan Saiful Jamil di kursi bintang itu. Dangdut adalah jalan mapan karir Saiful setelah masa panjang pencarian dan perjuangannya. Tapi juga sebenarnya jalur musik ini lebih tampak sebagai sekedar pijakan yang memungkinkan Saiful bisa tetap dikenal karena keunikan lain dirinya. Saiful pernah menjadi model, bermain sinetron, membintangi beberapa film layar lebar sebelum dikenal sebagai pedangdut. Dan yang terutama menyempurnakan popularitas Saiful Jamil adalah kisah-kisah kehidupan pribadi lengkap dengan segala kontroversinya. Lalu seperti apakah landscape pertumbuhan seorang Saiful Jamil? Bagaimana ia memastikan minatnya di dunia hiburan? Dan seperti apa Saiful meraih mimpi-mimpinya? Tante, udah gitu antenanya di bawah lagi. Saiful Jamil lahir 21 Juli 1980 di Jakarta. Bungsu pasangan Tubagus Muhammad Kawi, Hajah Hasanah, perantau dari Banten yang bertaruh hidup di kawasan Tanjung Priok. Sang ayah pensiunan tentara yang kemudian berkiprah sebagai kepala kuli, sebuah profesi yang sangat khas dan menantang. Tentu, Saiful kecil pernah merasakan pengaruh nama ayahnya di lingkungan sekitar. Terlahir dari keluarga yang sederhana, bapak saya itu dulu adalah seorang angkatan darat. Beliau itu adalah pejuang tahun 45. Dan saya bangga banget sama bapak saya ya. Karena apa? Bapak saya itu orang yang gampang bergaul sama seperti saya. Ibu saya pun juga sama, orang yang gampang bergaul. Dan saking bergaulnya itu yang namanya di Mangga Dua Bedeng. Panggilannya Mangga Dua Bedeng yang sekarang menjadi pertokoan yang terkenal di Asia Tenggara, yaitu Mangga Dua. Saya kalau kemana-mana ya, jadi sebuah kebanggaan buat saya. Wah, itu anaknya Pak Kawi. Jadi saya tuh kalau mau ngambil apa-apa ya di toko-toko, agen-agen gitu, tinggal nyebutin nama bapak saya itu dikasih gratis. Tuh. Ketika setiap jejak seorang hari ini sebenarnya memiliki akar di masa lalu, pada Saiful, kesukaannya terhadap dangdut dipupuk oleh kebiasaan menonton film India. Dan itu juga diperolehnya dengan cara gratis berkat nama sang ayah. Mana? Nonton bang. Tiketnya. Saya mau nonton bioskop pun, ya. Itu saya gratis, nggak pernah bayar. Tiketnya? Saya anaknya Pak Kawi. Oh, ada Pak Kawi? Iya. Jadi ada namanya dulu bioskop Garuda. Itu bioskop itu selalu nayangin film-film India. Makanya saya sekarang jago nyanyi dangdut gara-gara saya sering banget nonton India. Jaberhem Jawa होंगे क्या है जहाँ होंगे लेकिन जावा होंगे कहाँ पर यार करेंगे मुझसे करेंगे. Di masa itu, meski bangga pada kedua orang tuanya yang memiliki pengaruh khusus di lingkungan sekitar, Ipul mengaku pernah minder dengan namanya sendiri. Ia merasa nama yang disematkan padanya tak cukup trendy, atau dalam istilah sekarang kurang gaul. Benci banget sama nama saya sendiri. Kok namanya Ipul gitu, jadi kayaknya nggak ada nilai jual gitu. Saya sampai saya kadang-kadang
suka kepengen ngeganti nama gitu. Susaipul atau apa, lucu banget dulu tuh. Saya tuh bener-bener kayak nggak mensyukuri banget dengan nama itu gitu. Dan kalau boleh tahu ya pemirsa, nama itu bukan asli pemberian bapak saya. Itu nama itu diberikan oleh sahabat bapak saya orang Padang. Ternyata dengan nama itu saya mendapatkan keberkahan. Saya menjadi ya boleh dibilang menjadi artis yang benar-benar saya tidak pernah ngebayangin dari kecil. Saya jadi artis. Ada hal lain yang selalu diingat Ipul, bahwa hasratnya pada modeling tampaknya dari kebiasaan kecilnya memperhatikan perkembangan fashion. Lalu seringkali karena keterbatasan, Ipul berusaha tampil modis dan trendy dengan caranya sendiri. Jadi dulu itu ada baju model gini. Yang dalamnya itu panjang, terus luarnya itu ada kayak model singlet, jadi terkesan kayak ada 2 baju. Saking pengennya gue punya itu baju, ya, itu gue kan orangnya agak-agak kadang-kadang mau nanya juga suka malu ya, lucu deh. Saking kepengen tuh punya baju, akhirnya gue beli kaos kutang si kecil. Saking pengen tuh punya baju yang kayak double gitu, akhirnya dalamnya gue kasih seragam sekolah gue. Gue doublein. Itu saking pengennya punya tuh baju. Jika kesukaan pada film India adalah sebuah pertanda yang kemudian membawanya ke dunia dangdut, pengalamannya memadu padan pakaian seadanya menunjukkan jejaknya sebagai pribadi yang berani berbeda. Maka inilah pengalaman Saiful lainnya yang membentuk karakter diri hingga dewasa, yakni kebiasaan membantu orang tua dan menjadi anak paling rajin dan sering melapis pekerjaan-pekerjaan ibunya. Dari kecil orangnya nggak pernah yang namanya gengsi. Dari kecil nggak pernah namanya orang yang malu. Dari kecil tuh udah pede. Dari kecil tuh saya orangnya udah bener-bener gampang bergaul, dagang empek-empek, ngejajakin ke kampung-kampung, setoran, itu pernah. Jadi memang karena dulu namanya anak kecil kan lata-lataan gitu ya, bukan karena susah, bukan. Jadi dari kecil orangnya nggak pernah males, walaupun saya anak bontot, anak laki-laki. Asal pemirsa tahu, saya tuh dari kecil yang ngerjain kerjaan rumah tuh saya. Kebetulan kan bapak saya sakit. Jadi bapak saya itu diuji sama Allah sakit lumpuh selama 13 tahun. Dari umur saya masih SMP, jadi kalau ibu saya pergi keluar kota, saya tuh yang nyebokin bapak saya. Ya mungkin kesuksesan yang sekarang saya dapat ini, ya mungkin karena ketelatenan saya dulu sama orangnya. Saya juga nggak pernah gelian. Aku anak yang sering kena gebukan orang tua.